Dibuka modulnya. Saya juga akan mau buka modul. Kalian scroll ke bawah yang terapan turunan. Cari yang terapan turunan ya setelah latihan 2. Nah, terapan turunan itu untuk apa saja? Kita akan pelajari satu persatu. Ini saya akan share. Ya. Sudah muncul ya? Terapan turunan, tapi saya tidak membuka modulnya. Saya hanya mau mengetikkan kita belajar apa saja. Biasanya saya kan ada contoh soal tiba-tiba muncul gitu ya, supaya bisa kerekam di sini. Terapan turunan yang pertama itu adalah saya pakai. Terapan turunan yang pertama itu adalah pasti untuk waktu kemarin kita ulangan. Itu ada saat mencari gradien garis singgung ya. Berarti di sini terapan yang pertama adalah menentukan gradien garis singgung dan singgung. Dan persamaan garis singgung kurva. Nah, itu yang pertama. Nah, kita akan bahas satu persatu. Gradien. Nah, ini berarti pakai turunan pertama ya. Jadi gradien itu adalah M. M atau kalau waktu SMP ya, gradien itu kan M lambangnya ya enggak? Kalau di turunan itu adalah F aksen X atau dy per dx itu ya. Itu. Jadi nanti sesuaikan fungsi kita itu bentuknya apa. Kemudian persamaan garis singgungnya. Garis singgungnya. Oke, Kayla udah datang. Persamaan garis singgung itu persamaan garis singgung kurva dengan gradien M dan melalui sebuah titik, misalnya X1, Y1 gitu ya. Atila, kamu sudah di dalam? Atila? Oh, kok masih 29? Siapa yang keluar lagi? Melalui sebuah titik X1, Y1. Y1. Nah, seperti itu. Maka persamaannya adalah waktu di SMP kalian sudah pernah memakai. Jadi rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Itu rumusnya. Atau kalian memakai Y sama dengan MX plus C juga boleh. Y sama dengan, nah ini rumus waktu SMP ya, sama dengan MX plus C. Nah, ini juga boleh. Nah, contoh soal ya. Contoh. Biar langsung ketahuan. Cara mengerjakan soalnya gitu ya. Contoh. Satu. Contohnya aja, ada banyak berarti ini. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan misalnya 3x pangkat 2 mana? X pangkat 3 aja deh. Min x
X kuadrat plus 5 di titik misalnya titiknya adalah min 1, min 1, min 3, min 4. Nah, misalnya seperti itu ya. Maka cara menyelesaikannya, jawab. Nah, tentukan persamaan garis singgung kurva. Nah, ini berarti kita menentukan gradien dulu ya. Tentukan gradien dulu. Berarti ini kita cari Y aksennya dulu ya. Y aksen sama dengan. Nah, kita langsung turunkan. Pasti pakai rumus pertama ya. Turunannya apa nih, Radit? Y aksennya sama dengan? Coba Bu, saya Bu. Turunannya 9x pangkat 2. X kuadrat ya. Terus? Dikurang 2x. Dikurang 2x. Oke. Dikurang 2x. Udah, itu aja ya. Itu turunan pertamanya. Kemudian gradien. Gradien garis singgung. Berarti yang ini. Salah. Tetapi X-nya kita ganti pakai X1 di sini. Absisnya ya. Gradien garis singgung berarti setelah kita turunkan fungsinya, kita ganti X-nya dengan absis yang diketahui di soal. Titik. Titik itu berarti absis, koma, ordinat ya. Yang depan X-nya itu adalah absis, yang belakang itu nilai Y itu ordinat namanya. Gitu ya. Nah ini kita substitusi, berarti sama dengan 9, muatilah sinyalnya lemah. Salah. Berarti kita substitusi keturunan sini. Berarti 9 dikali, ini dimasukkan, min 1 kuadrat gitu ya. Ini X-nya diganti dengan min 1. Jadi kalau kita mencari gradien, maka X-nya harus diganti. Min 1. Nah, tinggal hitung. Min 1 dikuadratin berapa, Radit? Gimana Bu? Putus-putus Bu. Min 1 kalau dikuadratin sama dengan berapa? 1. 1 kali 9 tetap 9 ya. Berarti 9. Ya. Ini ditambah ya. Tambah 2. Ya. Jadinya 11. Ini gradien kita. Nah, sekarang garis singgungnya. Persamaan garis singgung kurva. Berarti kita memakai rumus yang ini. Kita coba ini dulu ya. Pakai yang ini. Nah, ini kita substitusi. Y-nya tetap ya. Y-nya tetap. Kemudian min Y1 itu berarti ini Y1 nih. Y1-nya 1 sama dengan M-nya 11. X-nya tetap. Kemudian min 1. Nah, seperti itu. Jadi, kita dapat berarti Y kita dapat persamaannya adalah Y-1 sama dengan ini kita kali ke dalam nih. 11X, kemudian ini plus 1 ya, berarti plus 11. Nah, dari sini kita peroleh kita dapatkan Y sama dengan min 1 ini pindah ruas, jadi 11X, ini 11 ditambah 1 jadi plus 12. Nah, ini jawaban kita. Jelas? Ini terapan turunan yang pertama ya, menentukan. Biasanya tidak hanya sampai gradien yang ditanya,
biasanya sampai persamaan garis singgungnya apa gitu persamaannya. Nah, kalau pakai yang ini atau kalau pakai yang ini. Nah, ini berarti kita peroleh Y-nya, M-nya kan udah dapat. Berarti kita mencari nilai C-nya ya. Y-nya kita ganti 1 sama dengan M-nya 11, kemudian X-nya 1, X-nya min 1 salah. Min 1 plus C. Nah, C-nya yang akan kita cari. Berarti kita peroleh C sama dengan berarti ini min 11 pindah ke kanan, ke kiri ya jadinya ya. Jadi C-nya sama dengan 12. Nah, dapat C-nya. Kalau udah dapat C-nya, berarti kita kembalikan lagi ke rumusnya. Berarti ini kita kembalikan lagi ke rumusnya. Y-nya tetap. Yang kita ganti adalah M sama C-nya. Berarti Y sama dengan 11X plus 12. Nah, seperti itu caranya. Pasti jawabannya akan sama. Kita mau memakai rumus yang Y min Y1 sama dengan MX min X1, ataupun Y sama dengan MX plus C, hasilnya pasti sama kalau cara mensubstitusikannya benar. Gitu ya. Jadi jangan bingung nanti harus pakai rumus yang mana, boleh, manapun. Apakah ada pertanyaan contoh 1? Jelas ya? Sekarang contoh kedua. Tentukan. Ya? Saya masuk. Tadi internetnya ini banget, Bu. Ini siapa? Atila? Iya, Atila, Bu. Ya. Lemah internetnya. Ini yang keluar masuk lagi siapa ya? Pandu tadi? Sudah di dalam ya? Sudah, Bu. Oke. Tadi siapa? Yapin? Yapin? Udah, Bu, udah. Oke. Ini ada satu lagi yang di luar, siapa kira-kira ya? Oke, saya lanjutkan. Contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis singgung. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, apa? Silakan. Tadi yang C itu dapat dari mana, Bu? Yang mana C-nya? Ya, C itu, Bu. Dapat Ya. dari mana, Bu? Nih. Gradien kan kita udah dapetin nih 11 ya. Kita masukkan ke M-nya. Kemudian kan kita mau cari C, berarti Y sama X ini kita substitusi pakai titik yang diketahui di soal. Min 1,1 ini kita jadikan X, Y. X dan Y. Gitu. Jadi Y-nya kita ganti pakai 1, M-nya kita ganti 11, X-nya kita ganti min 1. Jadi C-nya dapat 12. Ya. Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke, ya. Sekarang yang kedua. Kalau persamaan kurvanya, misal saya ambil dari sini. Y sama Fx itu sama aja ya. Jadi kalau saya menuliskan Fx ataupun Y itu sama aja. Di sini misalnya 4x kuadrat plus 3x min 5 misalnya di titik berabsis 2 misalnya. Nah, jawab. Tentukan persamaan. Langkah pertama pasti sama ya. Cari aksennya dulu, f aksen x-nya. Berarti kita dapatkan f aksen x-nya sama dengan f aksen x sama dengan f aksen x-nya apa? Sama dengan
Apakahnya? 8x 8x ya. plus 3. Ya. Ini F aksen X-nya. Baru kemudian kita cari gradiennya. Gradien. Garis singgung. Berarti M sama dengan F aksen ya. Saya copy dari sini. F aksen 2 berarti. Nah, karena absisnya 2 ya, absisnya itu sama dengan X. Kita substitusi ke turunannya, berarti 8 kali 2 ditambah 3. Jadi sama dengan 8 kali 2, 16 ya. 16 ditambah 3 sama dengan 19. Nah, ini gradien kita. Oh, ada satu ketinggalan nih buat nyari persamaan garis singgung. Kan Y-nya ada ya, ini baru absis. Baru X1 ya. Ini adalah X1. Ini adalah X1. Saya kasih keterangan di sini. Absis itu adalah X1. Berarti kita harus cari temannya X1 adalah Y1 ya. Nah, berarti kita cari Y1-nya. Di sini setelah kalian dapat gradien boleh, berarti kita masukkan ke sini ke fungsi asli ya. Kalau kita mau mencari Y1, kita gunakan fungsi aslinya, itu X-nya diganti 2. Di sini 2, di sini juga 2. Nah, tinggal dihitung. Ini sama dengan 2 dikuadratin dulu ya. 2 dikuadratkan dulu jadi 4. 4 saya pelan-pelan supaya kalian jadi tahu urutan kerjanya ya. Pokoknya kalau kuadrat dikuadratin dulu, jangan 4 dikali 2 dulu ya, salah. Ditambah 6 dikurangi 5. Jadi sama dengan baru 16 ditambah 1. Jadinya sama dengan 17. Ini adalah Y1 kita. Pasangan X1 ya. Ini adalah Y1. Nah, seperti itu. Jadi, titik singgungnya adalah D, berarti di 2,17. Nah, itu. Jadi, persamaan garis singgung kurva yang bergradien 19 di titik 2,17 adalah, nah, mau pakai rumus yang mana? Yang Y sama dengan MX plus C atau yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, sama aja ya, kita memakai yang Y sama dengan MX plus C ya. Kita gunakan yang ini. Nah, ini berarti kita masukkan, kita cari C-nya dulu ya. Y-nya kita masukkan 17. Sama dengan M-nya kita masukkan 19. Dikali 2. Ditambah C. Nah, baru dari sini ketemu nilai C sama dengan 17 dikurangi 19 kali 2. 19 kali 2 berapa? 38 ya? Atau enggak? Berarti sama dengan min 21. Betul enggak? Itu. Ya udah, jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Y sama dengan 19X dikurangi 21. Nah, seperti itu caranya. Jelas?
Dan silakan dicatat dulu yang masih mau nyatat. Saya mau presensi dulu. Berarti ini masuk semua ya. Siapa sih yang di keluar dari Zoom siapa ya? Oh, Arvilo. Oke. Arvilo, putus nyambung ya? Arvilo. Arvilo, kamu dengar suara Ibu? Saya ingatkan lagi, remedial nanti jam 10:30 ya, bukan jam 10:30. Karena guru-guru jam 1 ada briefing siang, jadi kalau 10:30 nanti Zoom-nya tabrakan. Min 2X plus 2 aja. Di titik berordinat min 2 berordinat 1. Coba ini variasi soal yang lain ya. Udah sampai 3 aja variasinya. Jawab. Nah, ini beda ya. Kalau tadi berabsis itu berarti X ya. Jadi contoh yang soal yang pertama, kalau yang terapan turunan cari persamaan garis singgung, itu adalah contoh soal yang pertama itu titiknya lengkap. Absis, ordinat lengkap. X1 dan X2 lengkap ya. Berarti langkah pertama cari gradien. Kemudian X-nya, absisnya disubstitusi ke turunan pertama, ke X turunan pertamanya, itu ketemu gradien. Setelah dapat gradien, baru kita menggunakan rumus yang Y min Y1 atau yang Y sama dengan Fx plus C. Kalau yang menggunakan Y sama dengan Fx plus C, berarti kita menghitung C-nya dulu. Kalau udah dapat, ya udah substitusi ke rumusnya lagi, itu dapat persamaan garis singgungnya. Kemudian jenis soal yang kedua, hanya absisnya yang diketahui. Kalau absis berarti baru X1. Nah, sekarang kalau jenis soal yang kedua, itu kalau yang ordinatnya diketahui, kalau ordinat diketahui, ini berarti nilai Y-nya. Y1-nya gitu ya. Pokoknya nanti bedakan absis dan ordinat. Absis itu X-nya, ordinat itu Y-nya. Nah, kalau Y-nya diketahui berarti kita harus menghitung dulu X-nya. Berarti ini kita jangan turunkan dulu, kita hitung nilai Y-nya dulu. Karena gradien kalau nggak ada absis nggak bisa dihitung gitu ya. Berarti ini kita ganti Y itu adalah Fx. Berarti ini Y-nya kita masukkan dengan angka 1. Itu. Kemudian pindah ruas satunya, berarti kita peroleh 0 sama dengan X kuadrat. Nah ini X, oh ini belum di copy. X kuadrat plus 2X, kemudian ini min 1 pindah ke sini jadi min 3 gitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya ini kita faktorkan. Supaya ketemu nilai X1 dan berarti X-nya ketemu ya. Berarti X1 dan X2 berarti kita dapat, kita faktorkan ini berarti X plus 3 sama X
min 1, ya nggak? Sama dengan 0. Dari sini kita peroleh nilai X-nya, berarti X yang pertama, X sama dengan min 3. Kemudian X yang kedua adalah sama dengan 1. Nah, Bu, kalau X-nya ada 2 gimana? Dua-duanya dipakai. Berarti di sini nanti kita dapat 2 persamaan garis singgung gitu ya. Berarti titik singgungnya ada 2. Titik singgung di min 3,1 dan di 1,1. Nah, kalau titik singgung ada 2, berarti garis singgungnya ada 2. Nah, sekarang langkah berikutnya kita mencari gradien. Kita turunkan dulu fungsinya ya. Kita cari f aksen X-nya. Di sini f aksen X sama dengan, diturunkan berarti ini jadi apa Ndro? Turunannya Ndro? 2x plus 2x plus 2. Ya, ini turunannya. Kemudian kalau sudah dapat turunannya, berarti langkah berikutnya cari gradien ya. Nah, gradien garis singgung di titik kita yang pakai min 3,1 dulu. Berarti kita peroleh M-nya adalah, kita pakai absisnya yang min 3 berarti ya. Saya copy dari sini dulu. Ini adalah M pertama ya. Ini saya kasih lambang M pertama karena kita ada 2 gradien berarti. Ini adalah M1 sama dengan. Nah, ini X yang kita substitusi yang min 3 dulu. Karena di titik min 3,1. Berarti sama dengan, kita ke turunan jangan lupa. Berarti 2 kali min 3 ditambah 2. Sama dengan, berarti ini kebalik kurungnya. Nah, seperti itu. Jadi min 6 ditambah 2 sama dengan min 4. Nah, ini gradien kita yang pertama. Supaya kita tidak salah memasukkan, maka kita langsung cari persamaan garis singgungnya dulu. Persamaan garis singgung kurva yang pertama. Sudah melalui titik min 3,1. Nah, kita memakai rumus yang mana? Terserah. Saya mau pakai yang Y min Y1 supaya kalian terbiasa memakai rumus yang beda-beda. Jadi nanti tinggal kalian pilih mana yang lebih gampang menurut kalian gitu ya. Y-nya jangan dimasukkan. Kalau Y min Y1, Y-nya dan X-nya diem aja ya. Kalau mau cari C, memakai yang Y sama dengan MX plus C, baru Y-nya dimasukkan. Tapi kalau Y sama dengan Y min Y1 sama dengan, maka Y-nya jangan diganti. Y1-nya kita ganti dengan 1. Sama dengan, M-nya kita ganti dengan min 4. X-nya jangan diganti, kemudian X1-nya kita ganti min 3. Nah, seperti itu. Kemudian, kita pindah ke bawah aja, supaya kelihatan. Ya. Berarti kita peroleh Y. Ini saya kasih dulu. Y min Y1 sama dengan, ini kita kali ke dalam, min 4X. Kemudian ini jadi plus 3 ya, berarti min 12. Nah, kemudian kita pindah min 1-nya, jadi kita ketemu Y sama dengan min 4X, min 12 plus 1, jadinya min 11. Nah, seperti itu. Ini persamaan garis singgung kita yang pertama. Kemudian kita mencari persamaan garis singgung yang kedua. Gradien garis singgung
di titik yang 1,1. Berarti kita peroleh M2. Ini M2 berarti. Berarti ini X-nya yang kita masukkan adalah yang 1. Sama dengan, jangan lupa keturunannya ya. Berarti 2 kali 1 plus 2. Sama dengan 4 ya. Nah ini. Gradien garis singgung kita yang kedua. Baru persamaan garis singgung yang kedua. Kurva melalui titik 1,1. Nah, ini berarti ini mau pakai rumus yang mana? Saya ngikut kalian, mau pakai rumus yang mana? Yang ini aja? Boleh Bu, boleh. Ini aja ya. Kita ganti Y1-nya dengan 1. M-nya kita ganti 4. Ini X1-nya juga 1. Berarti di sini menjadi kok saya gantinya di situ ya? Anu. Kan gantinya di sebelah sini ya. Yang ini 1, ini 4. Kemudian ini, oh ini kurungnya kurang 1 ya. Itu kurung. Oke. Nah, ini nggak usah. Ini 1. Oke. Jadi kita peroleh Y min Y1 sama dengan 4X min 4. Jadi kita peroleh Y sama dengan 4X. Ini min 4, ini jadi plus 1, jadi min 3. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ordinatnya diketahui. Jadi tipe soalnya ada 3 ya tadi ya. Titiknya lengkap diketahui. Itu tipe soal yang pertamanya. Tipe soal yang keduanya, absis diketahui. Berarti ordinatnya harus dicari. Caranya substitusi aja ke fungsi aslinya. Jadi kalau kalian substitusi absis ke turunan, maka kalian dapat gradien. Tapi kalau kalian substitusi absis ke fungsi asli, maka kalian ketemu ordinatnya atau ketemu nilai y-nya. Tipe soal yang ketiga adalah kalau ordinatnya diketahui, berarti y1-nya yang diketahui. Langkah pertama adalah substitusi ke fungsi aslinya, berarti menjadi y atau menjadi fx. Ordinat itu adalah y atau fx. Kemudian difaktorkan, ketemu 2 nilai x. Jadi untuk tipe soal yang ketiga ini, jika ordinatnya diketahui, pasti kalian akan ketemu 2 titik singgung, 2 gradien, dan 2 garis singgung, gitu ya. Jadi masing-masing jenis soal kalian harus bisa membedakan. Jelas tentang terapan yang pertama? Jelas Bu, jelas. Oke, sekarang yang berikutnya terapan yang kedua. Nanti kita sampai ke terapan yang kedua, habis itu kita latihan soal dulu ya, supaya tidak terlalu banyak. Kemudian terapan yang kedua,
Ini masih dicatat? Masih Aman dicatat? Bu, aman. Oke. Kita lanjutkan ke terapan yang kedua. Fungsi naik dan fungsi turun. Nah, fungsi naik, fungsi turun itu artinya apa? Fungsi naik, fungsi turun itu adalah kalau kalian lihat ke modul, kita lihat ke modul ya. Nah, ini perhatikan. Yang disebut fungsi turun itu saat kurvanya nilai Y-nya semakin kecil ya. Nah, ini adalah namanya kurva turun. Saat naik berarti saat Y-nya berubah dari kecil menjadi besar. Jadi kalau di ekonomi kalian membahas juga tentang kurva naik, kurva turun ya. Kurva turun berarti nanti jadinya defisit, kan? Kurva naik berarti surplus, gitu. Kalau di ekonomi, apa di akuntansi? Nggak tahu saya. Nah ini di sini di matematika kita juga akan membahas supaya kalian nanti juga tahu saat kalian kuliah nanti, terutama kalau kalian ambil jurusan ekonomi ya, kalian pasti akan membahas matematika yang tentang ini pasti. Kurva turun itu seperti apa, kurva naik seperti apa. Nah ini saya cropping aja gambarnya karena kita akan mencari membuat contohnya di Word kita yang baru supaya kalian tetap lihat gambarnya. Ini saya pindah ke Word kita tadi. Kurvanya. Nah, ini saya kecilin dulu. Nah, nanti kan kalian pasti tidak akan menggambar grafiknya gitu ya. Kalau pangkatnya 2 sih masih oke ya. Kalau pangkatnya 3, 4, 5, 6 kan males banget ya gambarnya. Nah, ini ada rumusnya di sini di terapan turunan ini kita akan membahas tanpa menggambar grafik pun kita tahu pada selang interval berapa kurvanya akan turun, pada selang interval berapa kurvanya akan naik gitu ya. Catatannya adalah suatu kurva akan naik jika turunan itu kan gradien ya. Maka di sini saya buat gradiennya positif. Kalau naik itu berarti f aksen x lebih besar dari 0. Jadi ini gradiennya. Ini saya kasih keterangan gradien positif. Kalau gradien positif maka dia terjadi tanjakan gitu ya. Ini gradiennya positif. Kalau miring ke sini ini negatif, ini positif gitu. Nah, f aksen itu kan gradien ya. F aksen itu adalah gradien untuk x berapa yang dimaui di soal gitu. Nah, kemudian berarti suatu kurva akan turun jika balikannya ya. Berarti ini f aksen x-nya negatif. Maka dia menjadi turunan. Nah, ini kurang dari 0. Atau saya kasih keterangan gradiennya negatif. Nah, seperti itu. Contoh soal. Contoh yang pertama. Apa ya? Tentukan interval fungsi naik. Tentukan interval naik pada interval fungsi naik pada kurva pada grafik fungsi fx sama dengan sebentar saya
kuadrat 2. Katakan 2x min 6 Oke. Misalnya adalah 6 x pangkat 3 plus min 3x kuadrat kemudian plus min 72 x plus 8 misalnya. Oke. Tentukan interval fungsi kurang n. Fungsi naik pada grafik fungsi fx. Nah, dan seterusnya. Oke, jawab. Nah, perhatikan. Tadi menentukan fungsi naik, fungsi turun itu berkaitan dengan f aksen kan, supaya kita tahu gradiennya itu kapan negatif, kapan positif ya. Nah, ini, maka fungsi ini kita turunkan aja, kita cari f aksen x. Langkah pertama pasti kita mencari f aksennya gitu. Pokoknya kalau terapan turunan di sini pasti akan diturunin kecuali mencari x1 sama y1 tadi ya. Itu substitusi ke fungsi asli. Nah, kita turunkan. Ini turunannya apa, Gerard? Kalau fx-nya adalah x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 72x plus 8. Hasil turunannya apa, Gerard? Ya, Bu. 3x kuadrat. 3x kuadrat, betul. 3x kuadrat, terus min? Apa? 6x. Min 72. Oke, sampai ini aja ya. Kemudian langkah berikutnya adalah, oh iya, salah. Oh ya, nggak apa-apa, udah benar. Kemudian, nah kita lihat nih, yang ditanya adalah fungsi naik. Kalau fungsi naik, berarti kita memakai aturan yang f aksen x-nya lebih besar atau kurang dari 0, Gerard. Nah, Bu, putus-putus, Bu. Nih, syarat supaya fungsinya naik, syaratnya apa? Oh. Yang Apa? F aksen x-nya ini ya, lebih besar dari 0 ya. Ya. F aksen x-nya lebih besar dari 0. Maka dari sini kita peroleh F aksen x-nya kita ganti dengan ini nih. Kita copy ke sini. 72. Ini yang lebih besar dari 0. Gitu. Nah, setelah itu baru ini, oh ini kok kelipatan 3 semua. Ini 72 bisa dibagi 3 nih. Bisa ya? Ini bagi 3 dulu. Dibagi 3. Jadinya kita peroleh x kuadrat min 2x. 72 dibagi 3 berapa, Gerard? 24. 24. Oke, lebih besar dari 0. Ini apa? Min ya? Ini min. Oke. Nah, kemudian kita faktorkan. Difaktorkan, Gerard. Dikali ketemu min 24, ditambah ketemu min 2.
Berapa kira? Faktorannya berapa? Berapa sama berapa? X berapa kira? Bentar, Bu. Mesti nyari. Berapa? 4 sama 6. 4 sama 6. Yang min siapa? Yang 4 apa yang 6? Yang 6. 6. Min 6 sama X plus 4. Lebih besar dari 0. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah, kalau kita dapat bentuk pertidaksamaan seperti ini, maka kita harus menggambar garis bilangan ya. Kita gambar garis bilangan. Berarti dari sini kita dapat, kita cari, kita ini dulu. X sama dengan 6. Kita pakai sama dengan dulu ya, sama dengan 6. Dan X sama dengan min 4. Nah, kemudian di bawah ini kita gambar garis bilangannya. Kita gambar garis bilangannya. Maka garis bilangan kita gelombang. Min 4 di sebelah sini ya. Ini min 4. Tulis di sini. Kemudian di sini 6. Ya, kemudian ini jangan dihitemin ya. Bolong. Kenapa? Diputihin karena di sini tidak pakai sama dengan. Ini hanya lebih besar dari 0 deh. Nah, kemudian kita tentukan plus minusnya nih. Kita ambil 0, uji 0 ya, uji titik 0. Kita ambil 0 ada di tengah sini. 0, kita substitusi ke sebelum difaktorkan. Kalau X-nya diganti 0, ini min 24 ya. Hasilnya min 24, berarti yang di tengah ini min harganya. Kemudian yang di sini pasti plus, yang di sini juga plus. Nah, seperti itu. Maka dari sini kita dapat nih yang lebih besar dari 0 yang mana? Yang min apa yang plus? Yang plus ya. Oke, berarti yang ini yang kita ambil nih. Yang ini yang kita ambil, yang diarsir ya. Yang plus, kemudian sama yang ini. Nah, ini jawaban kita. Nah, saya cropping dulu biar nggak hilang. Oh, ini Atila keluar masuk. Oke. Kemudian saya hapus dulu ya. Saya ganti dengan yang sudah saya cropping tadi. Ini. Nah, jadi kurva akan naik pada interval. Kita bikin intervalnya berarti X kurang dari min 4 atau X lebih besar dari 6. Nah, ini jawaban kita. Nah, seperti itu. Tentukan interval fungsi naik pada grafik fungsi berikut. Nah, jadi pertama kita turunkan dulu fungsinya.
Setelah kita dapat turunannya, baru kita lihat pertanyaannya yang ditanya interval naik atau interval turun. Kalau interval naik berarti f aksen x ini harus lebih besar dari 0. Fungsinya harus di sebelah kirinya 0 gitu ya. Harus kurang dari 0. Fungsi yang kita turunkan tadi harus kurang dari 0. Baru kita lihat nih fungsinya bisa disederhanakan enggak? Oh ternyata bisa, ya udah bagi dulu, disederhanakan dulu. Setelah itu baru difaktorkan. Setelah dapat pemfaktorannya, kita cari X-nya dulu, pakai sama dengan dulu ya. X sama dengan berapa dan X sama dengan berapa, kemudian gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangan, letakkan X yang kita peroleh tadi, yang kecil di sebelah kiri, yang besar di sebelah kanan. Setelah itu baru kita cari, karena X-nya bukan X1 dan X2 ini tidak ada nolnya, maka kita uji pakai titik 0 supaya mudah. Jadi X-nya kita nolkan. Jadi 0, min 0, 0, min 24. Karena nilainya min 24, maka di atasnya angka 0, ini di antara min 4 sama 6, ini wilayah negatif. Berarti ini pasti grafiknya saat turun nih di sini. Kemudian di sini naik, plus, kemudian plus. Pasti selang-seling ya. Pasti selang-seling, karena X-nya tidak kembar. Jadi yang tidak selang-seling itu nanti kalau kalian ketemu X1 dan X2 kembar, maka ini tidak selang-seling tandanya. Nanti akan saya kasih contoh yang dapat X-nya kembar. Itu. Apakah jelas untuk soal terapan tentang kurva naik, kurva turun? Nah sekarang yang contoh kedua yang kurva turun ya. Tentukan interval kurva, interval fungsi turun daripada gambar grafik fungsi fx sama dengan saya bikin fungsinya dulu. Saya pakai yang kalau pemfaktoran di depan x kuadrat enggak satu ya, supaya kalian terbiasa. X kuadrat plus X. Oke, berarti X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 4X. Oke. X pangkat 3, saya copy dari sini. Plus 2X kuadrat, saya copy juga. Min, mana tadi soalnya? Min 4X plus 5. Nah, misalnya seperti ini. Contohnya 2 aja. Jawab. Oke. Pertama kita turunkan fungsinya ya. Cari f aksen x-nya dulu. F aksen x sama dengan f aksen x. F aksen x-nya apa, Jo? Jojo yuk. Aksen x sama dengan apa, Jo? Mana Jojo? Jo? Jojo?
Jonathan Aurelius. Mic-nya lagi nggak bisa, Bu, katanya, Bu. Oh, mic-nya nggak bisa. Ya udah, Stefi aja. Stefani. F aksen X-nya 3x kuadrat plus 3x kuadrat plus 4x plus 4x min 4. Oke. Ini apa atas. X. Nah, kemudian syarat fungsi turun. Syarat fungsi turun apa? Stefani. f aksen x lebih kecil daripada Ya, syarat fungsi turun. F aksen X-nya lebih kecil dari 0. Kurang dari 0. Oke, berarti ini menjadi F aksen X-nya adalah 3x kuadrat plus 4x min 4. Ini saya pindah ke sini. Min 4 kurang dari 0. Nah, perhatikan. Ini nggak bisa difaktorin ya. 3x kuadrat plus 4x min nggak bisa difaktorin, salah. Nggak bisa disederhanakan lagi karena ini 3, 4 bagi 2 nggak bisa. Berarti langsung difaktorkan ya. Berarti ini langsung difaktorkan. Nah, perhatikan kalau kita memfaktorkan 3x kuadrat min 4x. Ini gimana caranya? Coba saya pindah ke sini. Kita mau memfaktorkan yang di depan x kuadrat nggak 1. 3x kuadrat min 4x plus 4. Kurang dari 0 tadi ya. Ya. Kalau kita memfaktorkan seperti ini, maka ini 3 dikali ke belakang aja dulu biar nggak rempong ya. Nah, ini x kuadratnya jadi udah sendirian karena 3-nya udah kita usir ke belakang nih. Yang tengah tetap ya. Biar ini. Ini saya ajarin cara cara gampangnya supaya kalian nanti lancar. Ini jadi 12 ya. Kita kali, kita oper ke belakang tetapi dikali. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita udah gampang nih memfaktorkannya. Jadi, kita tinggal memfaktorkan, tetapi jangan lupa di depannya ada sepertiga. Sepertiga kenapa? Karena tadi kita buang. Jadi di sini tinggal x min berapa dikali berapa. Nah, kita tinggal memfaktorkan. Nah, dah. Coba, kalau dikali ketemu plus, di sini x ya. Dikali ketemu plus 12, dijumlahin ketemu min 4. Berarti berapa dan berapa? Bentar, apa ada yang keliru saya? Bu, itu min 4-nya dikali 3 juga apa enggak, Bu? Bentar, saya yang... Enggak, yang tengah enggak usah dikali. Bentar saya cek, jangan-jangan saya ada yang keliru. 4 di belakangnya. Berapa? 4 di belakangnya bukan harus minus, Bu, atau 12 itu harusnya min keduanya ya. Dijumlahin enggak ketemu 4. Bentar saya cek. Jangan-jangan soal saya yang salah. 3x kuadrat. Itu, Bu. Ya. Bukan itu plus 4x min 4 ya, Bu? Plus 4x. Itu Ibu nulisnya min 4x plus 4, Bu. Ini soalnya di sini salah ya. Ini harusnya
Min ya? Oke. Kemudian ini Iya, Bu. juga harusnya min. Oke, berarti di sini tadi ini min. Nah, sekarang ada ya. Kita kali berarti di sini min 6 sama plus 2 ya. Betul kan? Bukannya itu, Bu. Yang min itu 3x kuadrat plus 4x, Bu. Yang mana? Yang di paling atas, Bu. Oh, ini plus ya? Oke, di sini plus Iya, ya? Bu. Oke, ini plus. Berarti ini plus. Ini yang min ya? Oke. Ini yang min. Oke, boleh malah hilang semua. Ini X min. Oke. Nah, sekarang udah dapat nih. Nah, sekarang sepertiganya fungsinya buat apa? Untuk membagi yang habis ini kelewat nih. Yang ini. Sepertiganya kita pakai untuk membagi ini angkanya ini. Berarti kita peroleh X-nya adalah X sama dengan min 6/3. 6-nya tidak kelihatan. 6/3. Kemudian X yang kedua itu adalah sama dengan 2/3. Jadi semua dibagi 3 ya. 2/3. Nah, seperti ini. Saya cropping, pindahin ke Word. Itu cara cepat memfaktorkan kalau di depan X-nya nggak 1 ya. Jadi seperti itu caranya. Ini saya pindah ke Word dulu. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh? Mau Bu, tadi yang sepertiganya dari mana, Bu? Bentar, ini saya pindahin dulu. Sepertiganya itu karena di depan X kuadrat yang tadi kita pindahin kita kali sama berapa tadi? Sama 4. Nah, ini. Yang di depan X kuadrat ini 3, maka di sini muncul sepertiga. Kalau ini 5X kuadrat, berarti di sini 1/5. Gitu, jelas? Makasih, Bu. Oke. Jelas ya cara memfaktorkan kalau di depan X kuadrat tidak 1 ya. Cara mudahnya. Jadi 3 kita kali ke belakang nih. Jadi kita kali jadi min 12. Nah, ini kan di depan X kuadrat udah 1 nih. Ya udah tinggal faktorkan seperti biasa aja. Tetapi jangan lupa di depannya, di depan pemfaktorannya itu adalah super koefisien X kuadrat yang kita pindahin tadi berapa. Kalau di sini 7X kuadrat berarti di sini 1/7. Kemudian yang di sini tetap sama. Kayak kita memfaktorkan di depan X kuadratnya itu tunggal. Setelah itu baru jangan lupa X yang kita peroleh ini kan harusnya min 6 ya. Tetapi jangan langsung min 6, tetapi min 6 harus dibagi 3. Kemudian ini harusnya kan 2 ya. Tetapi jangan lupa 2 harus dibagi 3. Begitu. Nah, sekarang kita kenapa tadi nggak melanjutkan menggambar garis bilangan ya? Ini kan menggambar garis bilangan ya. Kita lanjutkan aja dulu. Menggambar garis bilangan tadi di whiteboard kita. Nah, sekarang kita gambar garis bilangan kita. Garis bilangan, karena ini min 2 ya ini ya. Kita sederhanakan di sini min 2. Kemudian 2/3 itu lebih besar, berarti di sebelah kanan. Di sini 2/3. Oke. Setelah itu baru kita tentukan plus minusnya. Nah, ini 0 ada di mana nih? Yapin. Angka 0 ada di ruas kiri, tengah, atau ruas kanan? Angka 0. Tengah. Tengah. Berarti kita ambil 0 ditaruh sini. Nah, ini saat kita meletakkan angka 0, kita pakai strip aja, jangan pakai buletan. Jangan disamakan dengan X yang kita peroleh ya.
Jadi ini artinya 0 bukan batas wilayah. Kita batas wilayah cuma di min 2 sama di 2/3. 0 itu adalah titik yang kita pakai untuk uji coba. Kita masukkan di sini nih, yang sebelum kita faktorkan, tapi yang paling atas ya. Jadi kita ganti X-nya dengan 0. 0, 0 berarti min 4, berarti negatif ya. Maka di sini ini tandanya min, pasti di sini plus. Ini plus, kemudian ini juga plus. Nah, kemudian tadi yang kurang dari 0 ya, ini tandanya kan kurang dari 0 nih. Kurang dari 0 berarti yang negatif yang kita ambil, berarti wilayah jawaban kita adalah yang di sini. Ini adalah yang kita arsip. Nah, saya cropping dari sini aja. Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, boleh, silakan. Pak. Yang kan berarti yang jadi pembatas itu, Bu, min 2 sama 2/3 atau berapapun angkanya nggak mungkin termasuk. Ya. Ini intervalnya dong, Bu. Nggak mungkin nggak mungkin dalam hitungan karena dia cuma jadi batas ya. Jadi ini namanya nanti titik stasioner namanya. Jadi pembuat stasioner batas-batas itu. Kalau kita sekarang sedang membahas tentang fungsi naik fungsi turun, berarti itu nanti bukan termasuk jawaban kita karena dia stasionernya atau pergantian kurva naik jadi kurva turun atau kurva turun jadi kurva naik gitu ya. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah di selang interval yang lain ya. Nah, seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan lain? Nah, ini jadi interval jadi graf interval ini benar. Interval grafik fungsi akan turun pada selang ini intervalnya dia. Interval dengan selang itu sama maknanya ya. Pada selang atau pada interval itu sama artinya. Jadi ini saya interval. Berarti yang tengah ini ya. Nah, kalau tengah ini nggak pakai atau nulisnya. Berarti X-nya di tengah diapit oleh angka min 2. Berarti min 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2/3. 2/3. Nah, seperti itu jawaban kita. Jelas ya? Jadi sekali lagi, tadi kalau interval naik, berarti turunannya ini harus lebih besar dari 0. Kalau turun, berarti turunannya ini harus kurang dari 0. Kemudian kalau interval fungsi naik, fungsi turun, pasti berkaitan dengan pemfaktoran, kemudian menggambar garis bilangan, menentukan plus minusnya, terus kemudian kalau turun berarti wilayah min yang kita ambil, kalau naik berarti wilayah plus yang kita ambil. Jadi ini gambar garis bilangan tentang gradien ya. Kalau plus itu berarti gradiennya positif, berarti dia saat naik. Min itu berarti gradiennya turun. Jadi ini kalau kita gambar grafik sebenarnya ini nanti gini. Ini naik. Saya pakai gambar yang warna yang berbeda. Jadi ini naik. Kemudian ini saat min 2 itu pergantian jadi turun. Kemudian saat 2/3 itu pergantian naik. Nah, gambaran kurvanya nanti seperti ini. Jadi naik dulu, kemudian turun, kemudian naik lagi. Seperti itu. Jelas ya bayangannya ya? Oke, kalau sudah. Masih 10 menit lagi. Berarti hari ini kita membahas tentang mencari persamaan garis singgung sama fungsi naik, fungsi turun ya. Kita mau lihat modul kita. Latihan. Nah, di modul juga ada contoh ya. Oh iya, ini tadi saya di garis singgung ada yang kelupaan. Kalau misalnya diketahui tegak lurus atau sejajar.
Ya sudah, nanti sambil kalian baca-baca di modul ya. Kalau sejajar itu berarti gradiennya sama. Kita cari aja, ini saya buka modulnya. Nah, ini contoh 5 di modul kalian. Tegak lurus terhadap garis, berarti dari garis ini kita cari gradiennya. Cara menentukan gradien waktu SMP adalah min A per B. A itu adalah koefisien X, B itu koefisien Y. Nah, kita lihat di modul. Nah, yang B ya. Nih. M-nya berarti ini kita turunkan dulu fungsinya. Nah, kalau bentuknya seperti ini pasti pakai rumus aturan rantai. Nah, kemudian gradien garis yang diketahui. Ini kalian nyatakan dalam Y sama dengan kemudian diturunin boleh. Atau langsung pakai min A per B boleh. Berarti min 6 per 3. Jadinya min 2. Tuh sama ya. Kemudian karena tegak lurus berarti M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Ya sudah, kita bahas dulu di sini ya. Ya. Kalau tegak lurus, jangan lupa ya. Kalau tegak lurus berarti M1 dikali M2 itu sama dengan min 1 atau kebalikan negatif. Jadi kalau gradiennya min 2, maka gradien garis singgung kita adalah kebalikan negatif dari min 2, itu berarti setengah ya, harus jadi positif. Tolong di-mute dulu, siapa dia? Siapa yang belum mute? Oke. Jadi gini, cara gampangnya. Kalau tegak lurus, itu kalau M dari garis soal yang diketahui itu min 2, berarti M-nya garis singgung kita adalah, kalau di sini sudah min, berarti M yang satunya lagi positif. Kalau di sini 2 tinggal dibalik aja jadi 1/2, gitu ya. Jadi ini saya tambahkan supaya enggak. Nih, sini saya tambahkan di sini supaya jadi contoh 4 ya. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Ya. Tegak lurus dengan garis. Bentar, saya hitung dulu. 2X. Garis jadi ini 7X min Y min 2 sama dengan 0. Nah, perhatikan. Ini enggak ada. Jawab. Pertama kita turunkan ini. Atau cari gradien ininya ya. Nah, dari fungsi ini, langsung aja diturunin ya. Y aksen sama dengan turunannya apa? 2X min 5 ya. Oke. Kemudian gradien garis dari sini. Garis kita itu gradiennya adalah, nah ini kita M itu adalah M itu sama dengan min
Ini kalau waktu rumus di SMP ya. Saya pakai min X per Y gitu aja. Supaya nggak kebalik ya. Sama dengan, berarti X-nya berapa? Min 7. Berarti di sini adalah min 7, koefisiennya aja yang diambil min 1 gitu ya. Jadi sama dengan 7. Oke, kita ketemu M-nya. Kemudian, oh salah nih. Bentar. Ini yang saya balik ke sini deh. Min 7. Nah, berarti min X berarti min, oke ini kebalik saya. Berarti di sini min 1 per 7. Oke, berarti ini itu gradien kita min 1/7. Kemudian karena tegak lurus, ini adalah M kita ambil sebagai M garis ya, MG aja. Kemudian M garis singgung, MGS. Karena tegak lurus, maka MGS itu sama dengan kebalikan negatif dari min 1/7. Nah ini M garis di soal kita sudah min, berarti di sini MGS kita plus. Karena di sini 1/7, kebalikannya berarti jadi 7. Nah seperti itu. Jadi kita lupa rumus M1 kali M2 sama dengan min 1 nggak apa-apa. Yang penting kita ingat, kalau tegak lurus berarti kebalikan negatif gitu ya. Ini saya tulis. Ya. Itu X plus 7Y itu dapat dari mana, Bu? Ini nih. Ini saya ganti di sini. Ini adalah ini X, ini plus 7. Nah, gitu. Oke? Oke, Bu. Kasih, Bu. Oke, ya. Kebalikan negatif dari M garis yang diketahui. M garis yang diketahui. Oke. Kemudian baru ini disama dengan kan nih. M GS itu sama dengan Y aksen. Nah, sama dengan Y aksen. Berarti kita peroleh MGS tadi 7 sama dengan 2X min 5. Nah, dari sini ketemu nilai X-nya ya. Berarti 12 sama dengan 2X. Nah, berarti dari sini ketemu nilai X-nya sama dengan 6. Oke. Dapat nilai X-nya. Ini berarti X1 ya. Ini sebagai nilai X1. Ini sebagai nilai X1. Oke. Nah, berarti kita mencari Y1-nya dulu ya. Ini X1 ini kita substitusi ke kurvanya sini. Substitusikan nilai X ini ke ini. Sama. Ke sini. Ya, kemudian didapat berarti Y sama dengan 6 kuadrat 36. Kemudian min 30 plus 6 sama dengan 12 ya. Oke, ini sebagai Y1-nya. Ini adalah Y1-nya. Nah, kemudian dari sini kita peroleh berarti persamaan garis singgung kurva di titik
6,12 adalah. Nah, baru kita memakai yang Y sama dengan MX plus C boleh. Atau Y min Y1 juga boleh. Saya memakai Y sama dengan MX plus C. Maka dari sini kita cari nilai C-nya dulu. Y-nya kita ganti 12. Sama dengan M-nya kita ganti pakai 7 ya. Jangan yang min sepertujuh. X-nya kita ganti jadi 6 plus C. Nah, dari sini kita peroleh nilai C sama dengan berapa? 12 kurangi 42 ya. 12 kurangi 42 berapa? Min 30, betul nggak? Ya udah, jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan Y sama dengan M-nya 7, X min 30. Seperti itu. Jelas ya? Oke, ini sudah jam 9 lewat. Ini saya stop ya, stop share ya. Oke. Jadi nanti pelajari lagi contoh-contoh yang ada di modul kalian.